Idul Fitri, Dewi Gita tak banyak mempersiapkan banyak hal jelang Lebaran. Berencana akan susul sang anak Naja Dewi Maulana yang sedang menuntut ilmu di London, Inggris untuk merayakan Lebaran bersama. Mereka diminta langsung untuk menemani Naja Lebaran di sana. Sudah kali kedua mereka Lebaran di London, Dewi Gita hanya membawa bumbu masakan khas Indonesia untuk bisa memasak hidangan khas Lebaran. Tak hanya itu, Dewi pun kerap membawa bahan makanan lain yang putrinya minta untuk stok selama belajar di London. Menurut Dewi Gita, sang anak sangatlah lucu, lantaran Naja suka merequest untuk dibawakan kerupuk dan makanan viral lainnya dari Indonesia. Kendati demikian, alasan hadirnya Dewi Gita dan Arman ke London tahun ini adalah karena tahun kemarin mereka tak sempat mengunjungi Naja. Dan hal tersebut ternyata membuat anaknya itu sedih. Lantas seperti apa Dewi Gita mempersiapkan Lebaran di London? Lebaran persiapannya ya sedih sih hari ini sedihnya. Lebaran kali ini sedihnya mesti ninggalin mama karena saya harus berbagi. Kalau bisa dibelah dua kali ya, satu buat anak di Inggris, satu buat mama di Bandung. Tapi ya apa dia kan bisa dibelah ya. Jadi untuk tahun ini giliran anakku yang aku temenin karena tahun kemarin kan aku nemenin mama. Sekarang tahun ini giliran anakku deh, kasihan kan Lebaran sendirian. Kalau mama insya Allah aku titipin sama kakak-kakak, keluarga banyak di sini. Kalau anakku kan bebas sendirian, jadi ya udah deh aku sama Arman insya Allah tanggal 8 jalan ke London. Berapa hari teh rencana? Kalau Arman sih cuma 10 hari kalau nggak salah karena udah ada kerjaan sama Gigi. Kalau saya mungkin paling cepat sebulan. Paling cepat. Tapi emang anak nggak bisa pulang ke sini atau gimana? Anak kan karena sana S2 liburnya itu di Inggris hanya kalau summer itu jatuhnya kalau nggak salah di bulan Juni atau Juli. Jadi di musim panas lah gitu. Jadi dia nggak ada libur. Nah kalau udah kuliah gitu kan nggak boleh bolos. Kalau bolos langsung DO di sana. Karena di S2-nya hanya setahun gitu. Jadi ya nggak boleh ada libur. Bener-bener dia nggak ada libur. Ini Lebaran pertama kah jalan atau mungkin udah berapa kali teh? Lebaran yang sebenarnya kalau anakku sih Lebaran yang keempat ya di Inggris ya untuk anakku sendiri. Tapi kalau saya ini Lebaran yang kedua di sana. Di sana sih ya benar-benar sendiri ya. Apalagi waktu itu saya ingat banget pas lagi pandemi banget tuh benar-benar sedih gitu kan, Lebaran di sana benar-benar sendirian. Cuma kan ada misalnya kan ada KBRI, jadi kita bisa barengan sama orang-orang Indonesia. Apalagi besok mungkin udah rame, kita bisa barengan sama masyarakat Indonesia di sana. Kita untuk sholat id bareng. Cuma saya belum tahu sholat idnya di mana untuk besok. Terus biasanya ada open house dari Padubes yang kita bisa. Jadi nggak begitu kehilangan momen Lebarannya lah, meskipun nggak sama-sama dengan keluarga saudara, tapi di sana ada keluarga masyarakat Indonesia yang bisa istilahnya jadi momen Lebarannya ada berasa lah gitu, nggak sepi banget kayak waktu pandemi itu kan benar-benar lockdown, kita benar-benar nggak bisa kemana-mana waktu yang saya rasakan pertama kali. Persiapannya apa aja? Mungkin adakah yang dibawa ke London, mungkin entah makanan spesial Lebaran atau kue-kue kering spesial Lebaran? Apa masak di sana justru? Masak di sana, tapi saya bawa bumbu dari sini. Bumbu opor, rendang. Untungnya kan memang udah ada yang dijual jadi ya, gitu kan. Jadi udah saya bawa tuh banyak. Jadi nanti masak di sana. Request kan anak mungkin mau dibawain apa mungkin ada? Iya, yang selalu suruh bawa ke sana tuh sampai ditenteng ya. Gede tapi nggak berat. Kerupuk dia tuh seneng banget kerupuk yang putih itu kerupuk aci gitu kan, itu mah bawain kerupuk itu tuh walaupun pakai bisnis kelas, mohon maaf ya bawaannya kerupuk. Aku juga sering nih bolak-balik. Biasanya sih pesanannya tuh ya anak-anak kan instan, terus obat-obatan karena di sana kan memang obat-obatan susah ya, di sana tuh benar-benar yang strict gitu, harus resep dokter, sama dokter susah. Jadi kayak obat-obat pilek, batuk gitu saya bawain, terutama jamu-jamuan. Di sana nggak ada jamu, aku
bawain jamu-jamuan yang instan, terus apa ya makanan sih biasanya kerupuk. Misalkan di sini lagi hitsnya seblak, suruh bawain seblak gitu, suruh lagi hitsnya cireng, suruh bawain cireng gitu pasti dibawain. Selain silaturahmi ke KBRI, mungkin udah ada rencana gitu Lebaran besok mau ngapain aja atau kemana aja gitu? Lebaran besok benar-benar totally kita berdua membuat anak mau rencananya mau kemana kita ngikut. Jadi benar-benar kita berdua sama Arman nggak ada jadwal kita mau honeymoonan ke berapa kali gitu di sana, nggak ada. Tapi benar-benar memang temenin anak memang maunya kemana ya udah kita ikutin gitu. Akankah ada tema seragaman nih di Lebaran tahun ini kan? Pengennya sih ya mudah-mudahan ya anakku mau nih ya seragaman, dia paling nggak mau seragam. Tahun ini merupakan pertama kali bagi pasangan Fitri Karlina dan Hendra Sumendap jalani Ramadan LDR Indonesia-Qatar. Tak bisa menahan rindunya dengan sang suami, Fitri Karlina rela mengosongkan jadwal selama bulan suci Ramadan demi susul suami tercinta Hendra Sumendap ke Qatar. Berencana akan tinggal di Qatar selama sebulan dan juga akan merayakan Idul Fitri bersama di sana. Dirinya tak sanggup melihat suaminya sendirian di Qatar selama bulan Ramadan. Tak hanya itu, untuk menunjang kebutuhan dirinya selama di sana, ia sudah banyak menyiapkan hal-hal yang akan ia bawa ke Qatar, seperti membawa makanan siap saji hingga baju lebaran yang sudah dirinya persiapkan. Menurutnya dengan kehadiran dirinya di Qatar, dapat membuat sang suami tak begitu merindukan kampung halamannya. Pasalnya, Fitri akan selalu siap memasak makanan untuk sahur dan berbuka untuk suaminya itu. Makanya Ramadan tahun ini agak spesial ya buat keluarga aku. Soalnya ini adalah Ramadan pertama ketika kita LDR. Maksudnya Mas Hendra sudah kerjanya for good di Doha, base-nya di Doha. Dan makanya aku minta izin sama manajemen untuk sebulan ini aku untuk di off-kan. Aku mau nyusul Mas Hendra di sana untuk nemani di Doha. Soalnya kan kasihan atuh, bakal homesick banget sih kalau puasa kan biasanya ditemenin keluarga, minimal ada yang masakin kan kayak gitu, kasihan sahur, ada yang nemenin, ada yang masakin. Jadi kemarin memang awal puasa, maksudnya awal Ramadan, aku alhamdulillah diajakin bojoku untuk umroh dulu kemarin, bersyukur banget. Itu memang cita-cita aku banget bisa malam Ramadan pertama aku bisa di Mekah seperti itu. Dan alhamdulillah diwujudin sama Mas Hendra. Terus sampai tanggal 20-an kemarin aku masih di Doha untuk nemenin Mas Hendra di sana. Jadi ya benar-benar ibu rumah tangga yang ngurusin bojo gitu. Kayaknya kan aku sudah sekian tahun berkarir, ya aku pengen lah gitu bener-bener fokus untuk ngurusin suami. Apalagi kan sekarang suami lagi jauh di sana. Kayaknya sayang banget sih kalau aku gak nyusul gitu. Rencana ke Doha kapan, Mbak? Ini kan aku pulang sebentar kan aku kemarin aku nonton dukung timnas nih di GBK. Terus alhamdulillah Mas Hendra ada libur cuma 2 hari, bela-belain terbang ke Indonesia cuma buat nonton timnas, besok paginya pulang lagi ke Doha. Gitu. Tapi ceritanya. Tapi mau ngasih surprise nggak nanti? Kenapa? Ngasih surprise nggak? Diam-diam gitu datangnya? Oh nggak mungkin. Nggak mungkin soalnya takutnya kan Mas Hendra kan di sana kan sendiri. Ya aku memang bawa kunci sih, tapi nggak dibolehin aku untuk naik mobil, mungkin naik taksi atau naik Grab. Walaupun di Doha itu di Qatar kan negaranya aman, tapi Mas Hendra sangat-sangat tidak ngebolehin aku untuk keluar sendiri kayak gitu. Jadi nggak mungkin aku ngasih surprise, tiba-tiba yang ada malah dimarahin aku. Makanya Ramadan tahun ini agak spesial ya buat keluarga aku. Soalnya ini adalah Ramadan pertama ketika kita LDR. Maksudnya Mas Hendra sudah kerjanya for good di Doha,
base-nya di Doha. Dan makanya aku minta izin sama manajemen untuk sebulan ini aku untuk di off kan. Aku mau nyusul Mas Hendra di sana untuk nemani di Doha. Soalnya kan kasihan atuh. Bakal homesick banget sih kalau puasa, kan biasanya ditemenin keluarga. Minimal ada yang masakin kan kayak gitu. Kasihan sahur. Ada yang nemenin, ada yang masakin. Jadi kemarin memang awal puasa, maksudnya awal Ramadan, aku alhamdulillah diajakin bojoku untuk umroh dulu kemarin. Bersyukur banget. Itu memang cita-cita aku banget bisa malam Ramadan pertama aku bisa di Mekah seperti itu. Dan alhamdulillah diwujudin sama Mas Hendra. Terus sampai tanggal 20-an kemarin aku masih di Doha untuk nemenin Mas Hendra di sana. Jadi ya benar-benar ibu rumah tangga yang ngurusin bojo gitu. Kayaknya kan aku sudah sekian tahun berkarir, ya aku pengen lah gitu benar-benar fokus untuk ngurusin suami. Apalagi kan sekarang suami lagi jauh di sana. Kayaknya sayang banget sih kalau aku gak nyusul gitu. Rencana ke Doha kapan, Mbak? Ini kan aku pulang sebentar kan aku kemarin aku nonton dukung timnas nih di GBK. Terus alhamdulillah Mas Hendra ada libur cuma 2 hari, bela-belain terbang ke Indonesia cuma buat nonton timnas. Besok paginya pulang lagi ke Doha. Gitu. Tapi ceritanya. Tapi mau ngasih surprise nggak nanti? Kenapa? Mau ngasih surprise nggak? Diam-diam gitu datangnya. Oh nggak mungkin. Nggak mungkin soalnya takutnya kan Mas Hendra kan di sana kan sendiri. Ya aku memang bawa kunci sih, tapi nggak dibolehin aku untuk naik mobil, mungkin naik taksi atau naik Grab. Walaupun di Doha itu di Qatar kan negaranya aman, tapi Mas Hendra sangat-sangat tidak ngebolehin aku untuk keluar sendiri kayak gitu. Jadi nggak mungkin aku ngasih surprise, tiba-tiba yang ada malah dimarahin aku. Aku kesana lagi nanti insya Allah kalau nggak 26, 27. Nanti ngelihat aku kelonggaran, soalnya kan alhamdulillah ini setiap Ramadan kan banyak undangan ya. Kayak hari ini kan aku diundang sama Mbak Fitri Sauteru, kayak kemarin juga diundang acara, dan juga alhamdulillah aku bisa menyempatkan tahlilan di almarhumah Stevi seperti itu. Aku bersyukur banget karena pas lagi di sini posisinya betapa aku sedihnya kalau misalkan aku ada di Doha gitu. Aku belum bisa memberikan penghormatan terakhir kalau andaikan aku di Doha. Jadi aku senang banget selama aku di Indonesia bisa silaturahmi dengan teman-teman, aku manfaatin semaksimal mungkin, baru aku balik lagi. Berarti hari raya di sana? Hari raya di sana? Insya Allah aku hari raya di Doha kayak gitu. Mbak, biasa kan ritual mudik nih, kan pelakon Lebaran tahun ini. Mudiknya ke Doha. Berarti ini the first time? Iya, the first time. Biasanya kan teman-teman di Doha pulangnya ke Indonesia, justru aku kebalik justru ke sana kayak gitu. Karena alhamdulillah kayak orang tua aku kan sudah sama aku tinggalnya. Jadi memang aku udah izin jauh-jauh hari aku untuk nemenin Mas Hendra di Doha seperti itu. Mbak, kan akan ada tradisi baru di Doha nih untuk Idul Fitri nih seperti ini. Makanya ini nih suatu hal yang baru sih buat aku. Soalnya kan kemarin-kemarin ini pas lagi aku di Doha, Mas Hendra lagi sibuk tugas, jadi aku nggak sempet main-main. Nah kebetulan pas aku lagi balik ini ada beberapa waktu libur, nanti aku bakal share gimana sih tradisi iftar gitu kan, ada takjilan nggak gitu, tapi yang pasti ada festival Ramadan gitu selama Ramadan. Ya pastinya kita kan ada kerjasama ya, airlines yang bisa kerjasama ya kan. Mas Hendra tugas sebagai pilot itu memang ada fasilitas gitu, makanya aku bersyukur banget hobi traveling aku tuh ditunjang sama fasilitas itu gitu, makanya aku senang, aku happy. Jadi aku bisa bolak-balik sering juga antara Jakarta Doha. Ini bahkan agak lumayan sering nih akhir-akhir ini aku bisa bolak-balik. Dalam beberapa bulan ini udah berapa kali aku ke Doha? 3 kali kayaknya. Persiapnya sendiri atau repot nggak? Awal-awal iya aku ngerasa bahwa
kok berat ya gitu, soalnya aku harus bawa koper sendiri. Biasanya kan ada Mas Hendra yang nemenin bawa koper ini. Nah ini kok aku sendirian, aku kan nyusul ceritanya kan, aku bawa mempersiapkan sendiri, aku check-in sendiri, aku bener-bener ya harus mandiri kan. Awalnya aku ngerasa kayak aduh kok gini ya, aduh kayaknya nelongso gitu. Tapi lama-kelamaan nikmatin juga sih. Kebetulan kan aku juga hobinya naik pesawat ya, aku senang banget. Pokoknya tiap kali naik pesawat tuh emang aku bawanya happy. Nah ditambah ketemu suami gitu, ya makin happy lah. Berarti tradisi Lebaran tahun ini kan jauh dari keluarga besar ini. Seperti apa sih sudah menyiapkan preparapes sebelum dirimu terbang ke Doha? Yang pasti baju Lebaran udah jauh-jauh hari, karena kan aku nggak bisa mepet-mepet nih, karena aku kan udah berangkat duluan. Jadi baju Lebaran alhamdulillah udah disupport sama desainer aku gitu. Jadi wah tenang deh, udah yang penting baju Lebaran dulu. Kalau masalah makanan aku juga bawa gitu kan, kayak misalkan kayak empal, bakso gitu, terus sambal goreng gitu aku udah bawa. Jadi biar nanti pas lagi di Lebaran gitu, pas lagi di Doha tuh ya nggak homesick banget lah ya, mungkin tinggal nambahin nasi doang. Di sana ada masjid yang bagus nggak sih Kak? Oh banyak, alhamdulillah kalau masjid banyak bagus di sana, banyak sekali. Ada Masjid Jami'iyah yang besar ada, terus ada di daerah The Pearl tuh masjid yang baru dibuka tuh keren banget. Terus banyak sih, dateng yuk main yuk. Berarti udah kebayang nih nanti mau sholat id di masjid yang rencananya justru malah waktu sholat id nanti Lebaran kita planningnya di KBRI. Biasanya kalau komunitas Indonesia ngumpulnya di KBRI. Jadi sebisa mungkin nanti kita udah planning sholat idnya sama silaturahmi dengan keluarga besar komunitas Indonesia yang ada di. Selebriti cantik yaitu Jessica Iskandar hingga saat ini dirinya masih mendapatkan teror dan gangguan gaib yang menyerang rumahnya itu. Istri dari Vincent ini mengungkapkan, gangguan tersebut sering dirasakan oleh karyawannya, bahkan kepada asisten pribadinya. Gangguan yang menyerangnya mulai dari muntah darah, serta melihat adanya noni Belanda yang suka mencuci piring. Namun Jedar mengaku dirinya sama sekali tidak pernah diganggu atau melihat sosok gaib itu. Jedar menyatakan dirinya bukanlah tipe yang peka akan hal mistis. Karena hal tersebut, Jedar akan lebih fokus untuk menjaga kebersihan rumah daripada melakukan ritual pengusiran makhluk gaib. Lantas apakah gangguan tersebut sampai mengganggu kepada anak serta suaminya? Soal rumah kemarin katanya muncul lagi. Enggak, itu mah cuma jokes. Oh. Tapi gimana sih sekarang rumahnya maksudnya sudah bersih kan? Horor. Cuma ya horor enggaknya kan tergantung kita yang mikirin ya. Maksudnya kita yang apa ya? Yang kita rasa gitu. Kejadian-kejadiannya tuh paling kayak orang-orang baru yang baru kerja gitu doang. Tapi itu kayak mungkin mau kenalan kali ya. Kalau sama yang ngisi rumah, penghuni rumah, apalagi yang kerja yang udah lama sih nggak kayak biasa aja. Itu udah lama apa dari kapan sih Kak kejadiannya? Kejadian yang di rumah maksudnya kejadian-kejadian horor-horor kayak gitu udah sering terjadi atau baru-baru aja? Sebenarnya sih udah sering. Sebenarnya nggak cuma rumah yang ini, rumah yang dulu juga banyak juga. Rumah yang di di Ciganjur itu malah ada none-none Belanda suka cuci piring. Cuma ya orang yang bisa lihat kira yang ngerasain ya, kalau aku mah nggak bisa lihat gitu, kayak nggak peka gitu loh. Berarti Kak Jedar sendiri nggak pernah ngalamin itu ya? Enggak, aku nggak pernah. Jadi kayak aku santai aja, yang penting aku tuh berdoa, dan aku tuh ya namanya kita pemilik rumah, jadi kita kayak ya udah ya kita paham lah dunia ini pasti beragam macam jenis dan bentuknya, makhluk hidup, makhluk tidak hidup gitu. Jadi ya kita hidup memang berdampingan, jadi ya udah tidak saling mengganggu, itu aja. Hal-hal mistis gitu tuh seberapa sering terjadi di rumah Kak? Biasanya aku dengarnya cerita dari karyawan. Kalau aku sendiri aku nggak pernah kan. Paling yang terakhir yang aku dengar yaitu
ada staf baru masuk, terus udah gitu dia itu maghrib masih beberes di garasi tengah gitu. Terus udah gitu dia dikasih lihat wujud, udah gitu dia di situ dikasih lihat, di kamar mandi juga dia dikasih lihat. Nah habis itu dia sakit, muntah darah, habis itu sakit-sakitan kan, jadi udah akhirnya aku pulangin. Kalau anak-anak sendiri sering dilihatin juga nggak sih? Iya, anak-anak enggak sih. El Barak itu kayak aku ya, kayak berani gitu, kayak nggak peka gitu dia. Jadi dia kayak apa aja oke, karena dari kecil aku nggak pernah suguhkan horor-horor gitu kan. Jadi dia kayak kadang tuh dia lewat lorong yang mamaku sendiri bilang di lorong itu katanya ada perempuan sama ada anak kecil suka lari-larian gitu. Tapi anak aku kalau lewat situ santai banget, kayak jam 10 malam, kayak tengah malam gitu. Lewat situ kayak santai banget ya. Karena itu kan bisa dibilang tuh nimpa karyawan hal-hal kayak gitu. Bikin karyawan jadi nggak betah kerja di rumah nggak sih? Ya aku sih nggak tahu ya kalau kayak gitu-gitunya. Cuma ya aku bilang gitu, kalau misalnya sama staf aku apalagi yang baru masuk, kalau misalnya kamu dikasih lihat atau digodain, ya berdoa aja sesuai agamamu gitu. Jadi kamu juga dibentengi dengan kekuatan imanmu gitu. Soalnya kan ya kita nggak tahu ya niat atau apa dari makhluk-makhluk lain gitu kan kita juga nggak tahu. Tapi ya kita berdoa aja, tolong kalau kamu ada di sekeliling sini silahkan tapi jangan ganggu gitu. Tapi ada upaya-upaya nggak sih Kak, kayak pembersihan rumah gitu? Udah ngelakuin apa aja gitu? Nggak pernah ngelakuin apa-apa. Paling apa ya, aku selalu jaga kebersihan sih. Kayak misalnya aku tuh bilang sama orang rumah, tolong jaga kebersihan, jangan kotor. Terus kalau saatnya istirahat tuh istirahat gitu. Terus itu aja sih, paling jaga kebersihan paling penting menurut aku. Ada rencana pindah? Sama nyalain lampu kalau malam. Ada rencana buat pindah Kak? Maksudnya kan banyak yang ganggu gitu. Kalau meskipun Kakak nggak ya. Nah. Aku mah nggak ada rencana pindah. Karena aku sendiri ngerasa nyaman di rumah itu. Ya, terus karena mungkin aku juga ya nggak peka dan nggak mau ganggu dan nggak terganggu juga gitu. Jadi ya aman-aman aja. Hal-hal goib juga nggak? Kalau suami aku enggak sih. Cuma dia waktu dia lagi bener-bener sendirian di rumah, jadi dia pernah, jadi tuh dia ya kan ceritanya tuh rumah itu kan udah kayak kosong lama banget kan. Yang kemarin pas aku tinggal di Bali itu kan 3 tahun rumah itu kosong. Nah pernah dia sekali ke Jakarta, dia nginep di rumah pas lagi gak ada orang gitu. Terus malam-malam dia kan dia nggak bisa tidur lah ya, namanya tidur sendiri gitu ya, tempat yang dia nggak biasa. Jadi dia kayak tidurnya gelisah. Terus malam-malam dia pengen banget ke toilet, akhirnya dia bangun. Nah pas dia lewat ada wardrobe aku ya, di situ dia digini nih, gitu-gituin. Terus dia langsung ngibrit, langsung nggak jadi ke toilet, dia langsung di tempat tidur, dia langsung tidur pakai selimut. Kak, kan sekarang kan lagi ramai juga nih banyaknya para selebriti atau dari kalangan-kalangan yang itu yang percaya dengan adanya makhluk-makhluk kiriman kayak gitu. Kak Jedar sendiri tuh percaya juga nggak sih mungkin? Nah itu aku percaya nggak percaya ya, maksudnya ya kita orang Indonesia kayak gitu tuh, kayak aku tuh kayak udah sering denger lah dari aku kecil gitu. Sampai aku mengalami sendiri itu adalah ketika waktu itu asisten aku itu kerja sama aku tuh udah kayak 7-8 tahun gitu. Nah dia suatu hari dia sakit, padahal dia tuh orangnya kayak yang fit banget, dia orangnya yang kayak oke banget gitu loh, yang ikut aku syuting dari pagi ketemu pagi, dia oke banget. Sampai suatu ketika dia sakit demam. Nah sakit demam itu dia ke puskesmas. Di puskesmas dia bilang katanya ini cuma demam biasa. Terus tapi sakit demamnya tuh sampai 2 minggu demam terus. Nah demam terus itu tiba-tiba di akhir-akhirnya tuh dia nggak bisa jalan. Habis itu kata puskesmas mungkin kena cikungunya. Terus habis itu dia izin pamit, saya pulang aja deh karena saya ngerasa saya di sini sakit-sakitan mulu, nggak bisa kerja juga, lebih baik saya sembuhin istirahat di rumah gitu kan. Terus udah gitu udah dong dia pulang ke kampungnya lah gitu ya. Terus udah gitu di kampungnya dia didoain sama
orang suci yang dari sana lah gitu. Terus dari situ dia didoain beberapa hari, tiba-tiba ritual yang keberapa tuh ada bayangan hitam keluar gede banget dari badan dia. Ini menurut cerita dia dan menurut video yang direkam ya. Terus kata orang pintarnya tuh kayak ada yang ngirim, cuma keterimanya ke asisten aku gitu, karena mungkin aku sama asisten aku tuh udah terlalu deket gitu. Itu doang sih. Tapi apa itu ditujuin buat Kak Jedar? Kiriman itu? Katanya, cuma aku nggak tahu. Aku mah kayak gitu-gitu ya. Ya gimana ya? Banyak-banyak berdoa aja deh, sama bersedekah, berbuat baik sama orang. Tak hanya itu, di kesempatan yang sama, ibu dari 2 anak itu juga memberikan kabar terkait kesehatan ayahnya saat ini. Ayah Jessica Iskandar yang bernama Hardi Iskandar telah mengalami patah tulang akibat jatuh dari tempat tidur. Hingga saat ini dirinya masih belum melakukan operasi karena alasan usianya yang sudah cukup tua dan terlalu rentan untuk usia ayahnya. Namun perawatan intensif masih tetap berjalan demi kesembuhan yang dinantikan oleh keluarganya itu. Kesehatan kamu mungkin bagaimana? Kalau papa sendiri sekarang masih sama kayak kemarin. Kemarin terakhir jatuh dari tempat tidur kan, itu tulangnya patah yang sebelah sini gitu. Itu sampai sekarang belum dioperasi karena kata dokter karena katanya umurnya udah 74, itu terlalu tua buat operasi tulang. Jadi ya cuma dikasih obat minum sama obat oles sama gips. Ya udah, jadi tiap hari pakai gips. Masih jalanin perawatan di rumah sakit Kak? Masih bolak-balik itu, masih kadang masih pulang pergi ke Pineng kan, dokternya di Pineng. Jadi dia masih perawatan. Kan masih kerja juga nih, meluangkan waktu juga untuk nemenin ayah berobat. Kalau sampai ke Pineng sih enggak ya, soalnya kan biasanya tuh papa ditemenin sama mama. Berarti lebaran ini ngambil job aja gitu? Lebaran ini iya kayaknya. Berarti nggak ada quality time keluarga keluar gitu, Jess? Enggak sih, belum. Cuma mungkin kalaupun liburan paling yang deket-deket aja, paling ke Bali ngunjungin rumah sama mertua. Kak Jess, mungkin kan tadi kesehatan papa nih, mungkin sekarang lebih better atau seperti apa? Ya kalau papa sih ya mungkin kan udah tua juga ya, ups and downs gitu. Apalagi semenjak yang kemarin itu kasus yang penipuan itu bener-bener impact-nya berat gitu buat bokap. Jadi itu papa sekarang ya gitulah, gimana ya, udah tua juga sih ya. Jadi ya gitu, ya sakit-sakitan gitu. Tapi Kak Jess sendiri ceritain nggak sih perkembangan kasus itu ke papa? Gitu? Enggak, aku sebisa mungkin kalau ketemu orang tua aku tuh aku bawanya kabar-kabar yang gembira aja. Kasian soalnya kalau ikut ngurusin musibah yang aku alamin ya. Jadi ya udahlah, aku aja sama Vincent yang ngurusin. Tapi sering nanya nggak sih, misalnya kayak Jess nih bagaimana?